just create the most perfect creature. Sometimes those creatures become Pandoras, wild beasts that hunt and are driven by lust. Who dares to say they are human? Or does being human mean having righteous behavior? From the beginning, humans have been animalistic, with religion only coming to shape us to affirm only the good things. Humans are inherently drawn to sin, having repeatedly followed in the mud. Men who consider themselves macho are actually just bladders for women, testing them as sweet, sour, bitter, or even tangy, depending on their preferences for women. Tuhan tidak hanya menciptakan makhluk yang paling sempurna. Ada kalanya makhluk itu menjelma menjadi Pandora bagi kami binatang jalan yang berburu dan bernafsu. Siapa yang berani berkata
memiliki masa kecantikannya. Usia contohnya. Perempuan muda begitu bergairah dan elok rupanya. Sedangkan perempuan tua saat melihatnya saja terasa ada beban yang begitu berat. Sampai sekarang, pikiran kita hanya dimanjakan dengan perempuan muda yang tubuhnya semulus sutra.
manusia selalu menuntut hak asasinya. Tuntutan dan kepentingan membawa manusia dalam arus politik. Sejak manusia dilahirkan untuk mencapai hak asasinya yang pertama yaitu ASI, manusia belajar merengek dan menangis sebagai bulatan politik untuk mempengaruhi siapa saja sebagai kode, saya lapar, saya butuh ASI. Kelaparan akan suatu hal membawa manusia untuk berpikir lebih jauh dalam mencapai rasa puas. Lalu tiba-tiba saja, orang-orang mengatakan perempuan sebagai manuver politik, dijadikan sebagai buruh dapur, dan memperkerjakan mereka sebagai tuntutan peradaban. Padahal semata-mata untuk memenuhi rasa lapar itu.
Harum sekali lehermu, sampai begitu sulit dibedakan antara bau kumis dan bau tubuhmu yang penuh mesra ini. Romantisme apa yang coba kau utarakan? Sederhana saja, perempuan selalu tahu soal rasa. Bercinta di dapur, rasanya cukup luar biasa. Tahu caranya menyalurkan cinta dengan lebih nikmat. Lewat rasakan. Romantisme apa yang coba kau utarakan? Aku tak paham. Apa yang coba Rai saat ini sampaikan? Sulit juga menjelaskannya. Katakan padaku, bagaimana cara menjelaskan rasa nikmat itu dengan lebih jelas? Tidak ada, kecuali lidah kita yang merasakan. Jadi maksudmu, lidah itu barang yang paling jujur. Tepat sekali. Jadi, lidah Ya. Memangnya kenapa? kalau begitu, coba kau rasakan. Bagaimana? Tetap nikmat. Lalu, mengapa wajahmu mengecut seperti itu? Lagi-lagi kamu mengganggu romantisme itu bekerja. Hei, tuan romantis, di mana letak standar pelayanan romantis itu? Bekerja dengan baik. Di dapur. Dapur. Dangkal sekali. Bila setiap hari kau menyantap di sini, sementara aku sebagai pembersih dan sisa-sisa kota ini. Bukannya memang seperti itu. Sejak dahulu sudah semestinya, iya kan? Naif sekali. Kau tinggal berteriak, lapar dan sayang. Maka makanan dan tubuh itu berdatangan. Bila kenyang dan nafsu terpuaskan, sebagai sisa itu akhirnya dibereskan dengan yang baru. Maksudmu? Bagaimana bila makanan itu telah kehilangan rasa kenyangnya dan hanya rasa lapar yang mengisi? Bagaimana bila makanan itu telah kehilangan nikmat rasanya dan rasa lain yang mengisi? Kau semakin tidak jelas. Hei, justru menempatkan perempuan hanya di dalam rumah yang paling jelas. Dulu, aku ingin menjadi wanita karir. Tapi siapa yang akan menjaga anak dan rumah kalau kau sibuk bekerja? Lalu mengapa? Kata tapi ini tak pernah hingga ke kehendak laki-laki. Ya sudah. Lihat, minyak goreng ini telah habis bersamaan dengan balapmu. Ya sudah, ganti saja minyak goreng ini dengan air kencingmu. Minyak mahal. Hari-hari dentuman itu semakin kuat. Para perempuan yang melapor mengkhawatirkan status mereka naik menjadi janda.
Atau yang lebih parah lagi, industri sebelah mempercepat kemajuan zaman, bahwa proyek bonus demografi dipindahkan saja ke tahun ini, sebab banyaknya anak yang lahir tanpa merek yang jelas. Saya tahu. Sepertinya kau akan membusuk dan menjadi sampah. Jangan salah. Sampah masih bisa didaur ulang. Lagi pula lelaki itu telah berjanji
Thank you.